Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmawati dari kelas Wawasan Sosial Budaya Maritim Farmasi B dengan NIM N01122197. Di sini saya akan menjelaskan potensi pembangunan ekonomi maritim di Indonesia. Potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat pulih. Seperti contoh jenis-jenis hewan laut seperti ikan pelangis besar atau kecil, ikan demersal, udang atau krustase lainnya, ikan hias, ikan karang, terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, dan pulau-pulau kecil yang dapat diproduksi kembali tanpa campur tangan manusia. Yang kedua itu sumber daya alam yang tak dapat pulih, yang terdiri dari dua. Yang pertama itu bahan tambang dan mineral, yang terdiri dari bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, batu apung, siderit, mineral radioaktif, garam, titanium, lempung kualim, bromid atau kromium, dan emas. Adapun yang kedua yaitu minyak dan gas bumi, sumber daya alam yang harus dieksploitasi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua sumber daya alam ini merupakan potensi perekonomian di Indonesia. Beberapa ahli berpendapat bahwa sumber daya alam di Indonesia, khususnya sumber daya alam laut, memiliki pendapatan yang sangat melimpah. Adapun selanjutnya yaitu energi kelautan yang terdiri atas gelombang OTC atau Ocean Thermal Energy Conversion, pasang surut dan angin sebagai contoh di Sulawesi Selatan, khususnya di Sidrap dan Jeneponto yang memanfaatkan angin untuk konversi menjadi listrik. Jasa-jasa lingkungan atau environmental service yang terdiri dari media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim dan penyerapan limbah. Berbagai inisiatif pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilihat dalam kaitan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan kepentingan pembangunan ekonomi serta geopolitik nasional secara luas yang memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga dunia usaha swasta antara lain harus mempertahankan eksistensi pulau kecil sesuai dengan karakteristik dan fungsi yang dimilikinya. Efisien dan optimal secara ekonomi, berkeadilan dan dapat diterima secara sosial budaya, dan secara ekologis tidak melampaui daya dukung lingkungannya. Secara geopolitik dan geostrategis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudera yaitu Hindia dan Pasifik, yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Posisi strategis tersebut menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan. Dan sangat logis jika ekonomi kelautan atau kemaritiman dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Potensi perikanan laut Indonesia yang cukup besar perlu dimanfaatkan secara efisien untuk dapat meningkatkan devisa dari sektor kelautan. Akan tetapi dengan menurunnya jumlah populasi ikan di laut akibat terganggunya ekosistem laut seperti pencemaran, peningkatan keasaman air laut dan eksploitasi berlebihan serta diikuti dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak, menjadikan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan Indonesia menurun belakangan ini. Dengan menyadari betapa luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia, ditambah dengan posisi silangnya yang sangat strategis, hal ini seharusnya dapat memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Namun dalam konteks ekonomi, Indonesia belum mampu memanfaatkan selat strategis seperti Selat Malaka dan 3 alur laut kepulauan Indonesia sebagai sumber pendapatan negara melalui pengembangan berbagai aktivitas ekonomi. Posisi strategis wilayah Indonesia seharusnya dapat memberikan keunggulan secara geoekonomi melalui kemampuan mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Hingga kini, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan yang dilakukan tidak secara terpadu antara kawasan darat dan laut dalam wilayah NKRI, serta kemampuan memanfaatkan aktivitas global yakni pelayaran dan perdagangan global, ditambah dengan eksploitasi sumber daya tidak dilakukan secara optimal. Wilayah perairan Indonesia ramai dengan aktivitas pelayaran baik domestik maupun internasional. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.